Nah, jadi saya eh, berharap itu tadi bagaimana penciptaan kendaraan pool sejak. Berita utama sepak bola hari ini. Harga pasaran meroket, Jay Itzes dan Rizky Ridho pecahkan rekor baru. Nova Arianto resmi dicoret dari asisten pelatih John Hartman. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Harga pasaran meroket, Jay Itzes dan Rizky Ridho pecahkan rekor baru. Pembaruan nilai pasar pemain yang dirilis situs statistik sepak bola asal Jerman, Transfermarkt, membawa kabar besar bagi sepak bola Indonesia. Dua bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes dan Rizky Ridho, mencatat lonjakan harga pasar yang signifikan dan secara resmi memecahkan rekor pribadi masing-masing sepanjang karier profesional mereka. Kenaikan ini sekaligus menegaskan posisi keduanya sebagai pemain bertahan dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara saat ini. Lonjakan harga pasar tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari performa konsisten yang ditunjukkan Jay Itzes dan Rizky Ridho bersama klub maupun timnas Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Penampilan solid, kedewasaan bermain, serta peran vital dalam menjaga stabilitas lini belakang membuat keduanya mendapatkan pengakuan luas di level regional maupun internasional. Transfermarkt pun menyesuaikan nilai pasar mereka sebagai refleksi dari kontribusi nyata di lapangan. Jay Itzes menjadi sorotan utama setelah harga pasarnya melonjak drastis usai tampil gemilang bersama Sassuolo di kompetisi Serie A Italia musim ini. Kapten timnas Indonesia tersebut kini ditaksir memiliki nilai pasar mencapai 10 juta euro atau setara sekitar 197,82 miliar rupiah. Angka ini meningkat tajam dibandingkan nilai sebelumnya yang berada di kisaran 150,36 miliar rupiah. Kenaikan tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang perjalanan karier Jay Itzes sejak memulai kiprah profesionalnya. Selama berkarir di Eropa, Jay Itzes telah membela 4 klub berbeda, mulai dari FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, Venezia, hingga kini Sassuolo. Setiap fase karier tersebut memperlihatkan perkembangan signifikan dalam kualitas bertahan, kepemimpinan, dan kecerdasan membaca permainan. Di Sassuolo, Jay Itzes menjelma menjadi sosok kunci yang tak tergantikan di lini belakang, sekaligus menjadi figur pemimpin di ruang ganti. Di dalam skuad Sassuolo sendiri, Jay Itzes kini masuk dalam jajaran pemain dengan nilai pasar tertinggi. Ia menempati posisi 5 besar pemain termahal klub, hanya berada di bawah Andrea Pinamonti yang memiliki nilai pasar 15 juta euro, serta 3 pemain lain yang berada di kisaran 14 juta euro, yakni Arman Lauriente, Tarik Muharemovic, dan Ismael Kone. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Jay Itzes tidak hanya diakui di level timnas Indonesia, tetapi juga memiliki status tinggi di kompetisi elit Eropa. Kenaikan nilai pasar tersebut semakin mengukuhkan Jay Itzes sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Nilai pasarnya bahkan melampaui total nilai satu skuad timnas Malaysia yang secara keseluruhan berada di kisaran 134,71 miliar rupiah. Hal serupa juga terlihat jika dibandingkan dengan nilai total skuad timnas Thailand yang berada di angka sekitar 157,74 miliar rupiah. Di Malaysia, pemain dengan nilai pasar tertinggi saat ini masih dipegang oleh Dion Kuls dengan nilai sekitar 13,91 miliar rupiah. Sementara di Thailand, Supachai Chaidit tercatat sebagai pemain termahal dengan nilai sekitar 15,64 miliar rupiah. Perbandingan ini menunjukkan betapa jauhnya jarak nilai pasar Jay Itzes dengan pemain-pemain top dari negara tetangga, sekaligus menandai era baru dominasi individu pemain Indonesia di Asia Tenggara. Tak hanya Jay Itzes, kenaikan nilai pasar juga dirasakan oleh rekan duetnya di lini belakang timnas Indonesia, Rizky Ridho. Kapten Persija Jakarta tersebut mencatat peningkatan nilai pasar yang cukup signifikan. Dari sebelumnya berada di kisaran 9,56 miliar rupiah, kini harga pasar Rizky Ridho naik menjadi sekitar 11,30 miliar rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang karier profesionalnya sejak membela Persija Jakarta. Rizky Ridho menunjukkan konsistensi luar biasa sejak bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2023. Kepemimpinannya di lini belakang, kemampuan duel udara, serta ketenangan dalam membaca permainan membuatnya menjadi pilar utama klub dan timnas Indonesia. Kenaikan nilai pasar ini menjadi refleksi langsung dari performa stabil yang ia tunjukkan baik di kompetisi domestik maupun level internasional. Dengan nilai pasar yang kini menembus kisaran 11 miliar rupiah, Rizky Ridho resmi menjadi pemain termahal di skuad Persija Jakarta.
Ia berhasil melampaui nilai pasar Jordi Amat yang berada di kisaran 10,43 miliar rupiah, serta dua pemain asing asal Brasil, Maxwell dengan nilai sekitar 8,69 miliar rupiah dan Alano dengan nilai sekitar 6,95 miliar rupiah. Di tingkat Super League, Rizky Ridho menempati posisi sebagai pemain termahal kedua secara keseluruhan. Ia hanya berada di bawah Tom Haye, rekan setimnya di Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar sekitar 17,38 miliar rupiah. Meski demikian, Rizky Ridho tetap mencatat sejarah sebagai pemain lokal termahal di Super League saat ini. Nilai pasar Rizky Ridho bahkan unggul cukup jauh dibandingkan pemain lokal lain, seperti Yakob Sayuri dan Nadeo Argawinata yang masing-masing berada di kisaran 6,95 miliar rupiah. Pencapaian ini mempertegas status Rizky Ridho sebagai bek lokal dengan nilai dan reputasi tertinggi di kompetisi domestik Indonesia. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes dan Rizky Ridho tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi kedua pemain, tetapi juga menjadi indikator kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Rekor baru yang mereka pecahkan mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas pemain Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak dan konsistensi di level klub serta tim nasional, Jay Itzes dan Rizky Ridho kini menjadi simbol transformasi lini belakang timnas Indonesia menuju standar yang lebih tinggi di kancah Asia dan dunia. Nova Arianto resmi dicoret dari asisten pelatih John Hartman. Keputusan PSSI yang memastikan Nova Arianto tidak masuk dalam kandidat asisten pelatih lokal John Hartman di Timnas Indonesia Senior menandai arah baru pembagian peran kepelatihan di tubuh sepak bola nasional, di mana federasi secara tegas memisahkan fokus antara tim senior dan kelompok usia muda demi efektivitas jangka panjang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Nova Arianto telah diplot secara khusus untuk menangani Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun, sebuah penugasan strategis yang menuntut konsentrasi penuh mengingat padatnya agenda internasional yang akan dihadapi Garuda Muda dalam beberapa musim ke depan. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia Senior oleh PSSI disertai dengan penyusunan struktur staf kepelatihan yang selektif dan terukur, di mana Hartman akan didampingi oleh asisten pelatih asing serta satu atau beberapa asisten pelatih lokal sebagai bagian dari komitmen federasi dalam pengembangan sumber daya manusia kepelatihan nasional. Meski demikian, Sumarji memastikan bahwa nama Nova Arianto tidak akan diajukan dalam daftar asisten lokal karena tanggung jawab besarnya bersama Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun dinilai jauh lebih mendesak dan krusial untuk kesinambungan prestasi jangka menengah. Federasi menilai bahwa memaksakan rangkap jabatan justru berpotensi mengganggu fokus dan kualitas kerja, sehingga pembagian peran yang jelas dianggap sebagai langkah paling rasional. Dalam penjelasannya, Sumarji menyampaikan bahwa agenda Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun ke depan sangat padat dan menuntut perencanaan matang, sehingga Nova Arianto diharapkan dapat mencurahkan seluruh energi dan pikirannya untuk membangun fondasi tim yang kompetitif. PSSI melalui BTN juga menegaskan tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelatih lokal lain yang aktif menangani klub profesional di Super League maupun Championship untuk masuk dalam radar staf kepelatihan Timnas Indonesia Senior. Federasi menilai bahwa pelatih-pelatih lokal yang memiliki lisensi dan pengalaman kompetisi profesional tetap memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi kriteria teknis dan filosofi yang dibutuhkan oleh pelatih kepala. BTN akan mengajukan sejumlah nama pelatih muda lokal sebagai opsi kepada John Hartman. Namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pelatih kepala tanpa intervensi dari federasi sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan teknis dan profesionalisme. Lebih jauh, BTN mengungkap bahwa PSSI tengah berupaya menerapkan pola baru dalam pembentukan tim kepelatihan Timnas Indonesia dengan menyeimbangkan keberadaan pelatih asing dan pelatih lokal. Federasi tidak ingin struktur staf kepelatihan sepenuhnya diisi oleh sosok asing, karena keberadaan pelatih lokal dipandang penting untuk proses transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas, serta kesinambungan filosofi permainan nasional. Pelatih-pelatih lokal yang saat ini berkiprah di Liga 1 maupun Liga 2 dinilai memiliki pemahaman konteks sepak bola Indonesia yang kuat, sehingga kolaborasi dengan pelatih kepala asing diharapkan mampu menciptakan sinergi positif. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi jangka panjang PSSI untuk mencetak pelatih lokal yang siap bersaing dan mandiri di level internasional. Di sisi lain, tahun 2026 dipastikan menjadi periode yang sangat sibuk bagi Nova Arianto bersama Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun. Sejumlah kejuaraan di tingkat Asia Tenggara dan Asia telah menanti, dengan salah satu agenda terdekat adalah Piala AFF kelompok usia di bawah 19 tahun edisi 2026.
Turnamen yang lazim digelar 2 tahun sekali tersebut terakhir kali berlangsung pada edisi 2022 dan 2024 yang sama-sama diselenggarakan di Indonesia. Meskipun hingga saat ini Federasi Sepak Bola Asia Tenggara belum merilis informasi resmi terkait jadwal maupun tuan rumah edisi berikutnya. Ajang tersebut akan menjadi panggung debut Nova Arianto sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun setelah PSSI secara resmi mempercayakan jabatan tersebut kepadanya pada tanggal 20 November 2025. Dengan beban tanggung jawab yang besar dan ekspektasi publik yang tinggi, Nova diharapkan mampu membawa Garuda Muda tampil kompetitif sekaligus menjadi fondasi kuat bagi masa depan Timnas Indonesia Senior, sehingga keputusan mencoretnya dari struktur staf John Hartman justru dipandang sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi di dua level berbeda secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kedepan, peran Nova Arianto di Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun juga diproyeksikan tidak hanya sebatas mengejar hasil instan di turnamen regional, melainkan membangun kerangka pembinaan yang berkesinambungan dari sisi taktik, mentalitas, hingga karakter pemain. PSSI menilai kelompok usia ini sebagai tulang punggung regenerasi Timnas Indonesia Senior, sehingga setiap keputusan kepelatihan harus ditempatkan dalam konteks jangka panjang. Nova Arianto diharapkan mampu menerjemahkan filosofi permainan modern yang selaras dengan arah besar sepak bola nasional, sekaligus menyiapkan pemain-pemain muda agar siap naik level ke tim senior tanpa mengalami guncangan adaptasi. Fokus penuh yang diberikan kepadanya dianggap krusial, karena kalender kompetisi kelompok usia di bawah 20 tahun ke depan dipenuhi agenda pemusatan latihan, uji coba internasional, serta turnamen resmi yang membutuhkan kontinuitas program dan evaluasi berlapis. Di sisi lain, keputusan mencoret Nova Arianto dari kandidat asisten pelatih John Hartman juga mencerminkan keinginan PSSI untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang berpotensi memicu konflik peran. Federasi ingin memastikan bahwa setiap pelatih bekerja dalam koridor tugas yang jelas, dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Dalam struktur baru Timnas Indonesia Senior, John Hartman diberikan otoritas penuh untuk menyusun staf kepelatihannya sesuai kebutuhan taktis dan metodologi latihan yang ia yakini. PTN hanya berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pelatih kepala dengan sumber daya pelatih lokal yang tersedia, tanpa mencampuri keputusan teknis di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan kondusif, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelatih kepala terhadap sistem yang diterapkan federasi. PSSI juga melihat momentum kedatangan John Hartman sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas kepelatihan nasional melalui proses pembelajaran langsung. Dengan melibatkan pelatih lokal sebagai asisten, federasi berharap terjadi transfer pengetahuan yang nyata, mulai dari perencanaan latihan, analisis pertandingan, hingga manajemen pemain di level internasional. Pelatih lokal yang terlibat nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan teknis sehari-hari. Dari sinilah PSSI ingin membangun ekosistem kepelatihan yang kuat, di mana pelatih lokal memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk suatu saat memimpin tim nasional secara mandiri. Sementara itu, publik sepak bola nasional juga menaruh perhatian besar terhadap perjalanan Nova Arianto sebagai pelatih kepala Garuda Muda. Ekspektasi tersebut tidak lepas dari rekam jejaknya sebagai mantan pemain tim nasional, serta pengalamannya di berbagai level kepelatihan. PSSI menyadari bahwa tekanan publik akan selalu menyertai setiap langkah Nova, terutama karena turnamen kelompok usia seringkali dijadikan tolok ukur masa depan sepak bola Indonesia. Namun federasi menegaskan bahwa proses pembinaan tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 turnamen semata. Konsistensi performa, perkembangan individu pemain, serta kesiapan mereka untuk naik ke level senior menjadi indikator yang sama pentingnya dengan hasil akhir di papan skor. Dengan pembagian peran yang semakin tegas antara Timnas Indonesia Senior dan kelompok usia, PSSI berharap arah pembangunan sepak bola nasional menjadi lebih terstruktur dan terukur. John Hartman difokuskan untuk mengangkat prestasi jangka pendek hingga menengah tim senior di level internasional, sementara Nova Arianto diarahkan untuk menyiapkan fondasi jangka panjang melalui pembinaan pemain muda. Sinergi dua jalur ini diyakini menjadi kunci agar Timnas Indonesia tidak lagi bergantung pada solusi instan, melainkan tumbuh melalui sistem yang matang dan berkelanjutan. Keputusan mencoret Nova dari staf John Hartman pun dipandang bukan sebagai pengesampingan, melainkan sebagai penegasan peran strategis yang justru menempatkannya di garis depan pembangunan masa depan sepak bola Indonesia. Lebih jauh lagi, PSSI menilai bahwa pemisahan fokus antara tim senior dan tim kelompok usia merupakan langkah korektif atas pola lama yang kerap menumpuk tanggung jawab pada figur yang sama.
Dalam beberapa periode sebelumnya, federasi seringkali menghadapi situasi di mana pelatih atau asisten harus membagi perhatian antara agenda tim senior dan tim usia muda yang pada akhirnya berdampak pada kualitas persiapan dan eksekusi program. Dengan menempatkan Nova Arianto secara penuh di timnas Indonesia di bawah 20 tahun, federasi ingin memastikan bahwa setiap detail program pembinaan berjalan optimal, mulai dari pemetaan bakat, penyusunan kurikulum latihan, hingga pengawasan progres pemain secara individual. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kesinambungan yang jelas antara kelompok usia muda dengan tim senior, sehingga transisi pemain tidak lagi bersifat mendadak, melainkan melalui tahapan yang terencana. Di internal BTN, keputusan ini juga dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran dalam tata kelola tim nasional. BTN ingin membangun sistem kerja yang lebih profesional, di mana setiap unit memiliki target spesifik dan mekanisme evaluasi yang transparan. Untuk timnas Indonesia di bawah 20 tahun, target tidak semata-mata ditentukan oleh gelar juara, tetapi juga oleh jumlah pemain yang berhasil naik kelas ke level senior, kualitas permainan yang ditampilkan, serta kemampuan tim dalam bersaing secara konsisten di level regional dan Asia. Nova Arianto diberi mandat untuk membentuk identitas permainan yang jelas, disiplin taktik yang kuat, dan mental bertanding yang tangguh, sebagai bekal utama pemain muda saat menghadapi tekanan di level yang lebih tinggi. Di sisi lain, kehadiran John Hartman di tim senior membawa ekspektasi besar terhadap perubahan budaya kerja dan standar profesionalisme. PSSI berharap metodologi modern yang dibawa Hartman dapat menjadi rujukan baru bagi sepak bola Indonesia, baik dari segi pendekatan latihan, manajemen performa, hingga pemanfaatan data dan analisis pertandingan. Dalam konteks ini, keterlibatan pelatih lokal sebagai asisten dipandang sebagai sarana pembelajaran yang sangat berharga. Federasi ingin memastikan bahwa pengalaman tersebut tidak berhenti di tim senior saja, tetapi pada akhirnya juga mengalir ke kelompok usia melalui pertukaran gagasan dan penyelarasan filosofi permainan. Dengan demikian, visi sepak bola nasional dapat diterapkan secara seragam dari level junior hingga senior. Keputusan untuk tidak memasukkan Nova Arianto dalam struktur staf John Hartman juga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap proses pembinaan yang sedang berjalan. PSSI tidak ingin agenda timnas Indonesia di bawah 20 tahun terganggu oleh dinamika dan tekanan tinggi yang melekat pada tim senior. Fokus Nova diarahkan sepenuhnya pada pengembangan pemain muda, termasuk mempersiapkan mereka menghadapi turnamen-turnamen penting yang akan menjadi etalase kemampuan generasi berikutnya. Dalam jangka panjang, federasi meyakini bahwa keberhasilan tim senior tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembinaan di level usia, sehingga investasi terbesar justru harus ditempatkan di sektor ini. Dengan seluruh rangkaian kebijakan tersebut, PSSI berupaya menegaskan arah baru pembangunan sepak bola Indonesia yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Pembagian peran yang tegas antara pelatih tim senior dan pelatih kelompok usia menjadi fondasi utama untuk menciptakan stabilitas program. Nova Arianto diposisikan sebagai arsitek masa depan Garuda Muda, sementara John Hartman diharapkan menjadi motor penggerak prestasi tim senior di panggung internasional. Jika sinergi ini berjalan sesuai rencana, Federasi optimistis Timnas Indonesia tidak hanya mampu bersaing dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk menjaga konsistensi prestasi dalam jangka panjang, dengan alur regenerasi yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Lebih luas dari itu, langkah PSSI ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa federasi mulai meninggalkan pendekatan instan dan bergerak ke arah pembangunan ekosistem sepak bola yang berbasis perencanaan jangka panjang. Timnas Indonesia di bawah 20 tahun tidak lagi sekadar diposisikan sebagai tim pelapis atau persiapan sementara, melainkan sebagai fondasi utama yang menentukan wajah tim nasional di masa depan. Dalam kerangka tersebut, Nova Arianto tidak hanya dituntut untuk menyiapkan tim yang kompetitif di turnamen regional, tetapi juga membangun kerangka kerja pembinaan yang terukur, mulai dari seleksi pemain, periodisasi latihan, hingga pembentukan karakter dan mental bertanding. PSSI ingin memastikan bahwa setiap pemain yang keluar dari timnas Indonesia di bawah 20 tahun memiliki standar disiplin, pemahaman taktik, dan etos kerja yang selaras dengan kebutuhan sepak bola modern. Di balik penunjukan Nova secara penuh di kelompok usia ini, terdapat ekspektasi besar agar ia mampu menjadi penghubung penting antara filosofi sepak bola nasional dengan praktik di lapangan. Pengalamannya sebagai mantan pemain tim nasional dan asisten pelatih di level senior dinilai menjadi modal berharga untuk memahami tuntutan tertinggi sepak bola internasional. Dengan bekal tersebut, Nova diharapkan dapat menanamkan standar yang sama sejak usia muda, sehingga para pemain tidak mengalami kejutan saat naik ke level yang lebih tinggi.
IPTN menilai bahwa salah satu masalah klasik sepak bola Indonesia selama ini adalah ketimpangan kualitas dan kesiapan mental pemain saat transisi dari kelompok usia ke tim senior, dan kondisi itu ingin diputus melalui pendekatan yang lebih sistematis. Sementara itu, keberadaan John Hartman di tim senior diproyeksikan sebagai katalis perubahan besar, bukan hanya dalam hasil pertandingan, tetapi juga dalam cara kerja dan pola pikir seluruh elemen tim nasional. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menekankan budaya kerja, akuntabilitas, dan kejelasan peran di dalam tim. PSSI berharap nilai-nilai tersebut dapat menular ke seluruh struktur, termasuk ke tim kelompok usia, meskipun tidak secara langsung melalui sosok Nova Arianto di staf senior. Sinergi diharapkan terbangun melalui keselarasan visi federasi, bukan melalui tumpang tindih jabatan yang berpotensi mengganggu fokus kerja masing-masing pelatih. Dalam konteks yang lebih strategis, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang lebih luas bagi pelatih lokal lain, agar mendapatkan pengalaman di level tim senior. Dengan tidak menempatkan Nova di posisi asisten Hartman, slot tersebut terbuka bagi nama-nama lain yang aktif di kompetisi domestik dan dinilai memiliki potensi berkembang. PSSI ingin menciptakan kompetisi sehat di kalangan pelatih lokal, di mana kesempatan mendampingi pelatih asing di tim nasional menjadi sarana peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan. Pola ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas kepelatihan nasional secara kolektif, bukan bergantung pada figur tertentu saja. Tahun 2026 sendiri dipandang sebagai fase krusial dalam peta jalan sepak bola Indonesia. Di satu sisi, tim senior menghadapi tuntutan besar untuk menunjukkan performa kompetitif dan konsisten di level internasional. Di sisi lain, timnas Indonesia di bawah 20 tahun memikul tanggung jawab membangun generasi penerus yang siap mengisi kebutuhan tim senior dalam beberapa tahun ke depan. Pemisahan fokus antara Hartman dan Nova Arianto menjadi kunci agar kedua target tersebut dapat dikejar secara simultan tanpa saling mengorbankan. Federasi ingin memastikan bahwa tekanan hasil instan di tim senior tidak mengganggu proses pembinaan jangka panjang di kelompok usia. Dengan seluruh dinamika ini, keputusan mencoret Nova Arianto dari kandidat asisten pelatih John Hartman tidak lagi dipahami sebagai langkah penyingkiran, melainkan sebagai reposisi strategis yang syarat kepentingan jangka panjang. PSSI menegaskan bahwa keberhasilan sepak bola nasional tidak bisa bergantung pada satu tim atau satu turnamen semata, tetapi harus dibangun melalui kesinambungan program yang rapi dan konsisten. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa tahun ke depan timnas Indonesia diharapkan memiliki alur regenerasi yang jelas, kualitas pemain yang semakin merata, serta struktur kepelatihan yang kuat dari level usia muda hingga senior, sehingga prestasi tidak lagi bersifat fluktuatif, melainkan tumbuh secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, arah kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana federasi mulai menata ulang prioritas antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang. Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia kerap terjebak dalam siklus hasil instan, di mana satu turnamen atau satu target jangka pendek menjadi tolok ukur utama keberhasilan. Dampaknya, banyak program pembinaan usia muda berjalan tanpa kesinambungan yang jelas karena selalu terseret kepentingan tim senior. Dalam konteks inilah, penugasan penuh Nova Arianto di timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun menjadi simbol perubahan pendekatan. Federasi ingin memastikan bahwa jalur pembinaan tidak lagi terputus, melainkan berjalan paralel dan saling menguatkan dengan tim nasional senior. Nova Arianto kini memikul peran yang jauh lebih strategis dibanding sekadar menjadi asisten di tim utama. Ia ditempatkan sebagai arsitek generasi berikutnya, sosok yang bertanggung jawab menyiapkan kerangka dasar permainan, karakter, dan mental bertanding pemain muda yang kelak akan menjadi tulang punggung tim nasional. Fokus ini menuntut konsistensi kerja yang tinggi, mulai dari pemantauan pemain di kompetisi usia muda, sinkronisasi dengan klub, hingga penyusunan program latihan yang selaras dengan standar internasional. PSSI menyadari bahwa beban tersebut tidak mungkin dijalankan secara optimal jika Nova juga harus membagi konsentrasi dengan tugas di tim senior. Dalam praktiknya, timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun akan menghadapi kalender yang padat dan menantang. Selain turnamen regional Asia Tenggara, ada agenda tingkat Asia yang menuntut kesiapan fisik, taktik, dan mental jauh di atas rata-rata. Setiap turnamen bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses evaluasi dan pematangan pemain. Federasi menargetkan agar setiap kompetisi menjadi ruang pembelajaran, di mana pemain tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga ketahanan mental saat menghadapi tekanan, atmosfer stadion, serta tuntutan permainan cepat dan disiplin. Semua itu membutuhkan perhatian penuh dari tim pelatih, terutama dari pelatih kepala.
Di sisi lain, kehadiran John Hartman di tim senior diharapkan membawa standar baru dalam manajemen tim nasional. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam perencanaan, mulai dari analisis lawan, manajemen pemain, hingga komunikasi internal tim. PSSI ingin memastikan bahwa standar profesionalisme tersebut tidak berhenti di level senior, melainkan secara bertahap menular ke seluruh jenjang tim nasional. Meskipun Nova Arianto tidak berada langsung di staf Hartman, federasi berencana menjembatani komunikasi antar tim melalui jalur struktural dan program bersama, sehingga filosofi besar tetap sejalan. Keputusan ini juga memunculkan dinamika baru di kalangan pelatih lokal. Dengan terbukanya peluang menjadi asisten pelatih di tim senior, banyak pelatih klub kini melihat tim nasional sebagai ruang belajar dan pengembangan diri, bukan sekadar panggung prestise. PSSI berharap kondisi ini mendorong pelatih lokal untuk terus meningkatkan kualitas, baik dari sisi lisensi, metodologi latihan, maupun pemahaman taktik modern. Dalam jangka panjang, federasi menargetkan lahirnya lebih banyak pelatih nasional yang siap memimpin tim di level internasional tanpa ketergantungan berlebihan pada pelatih asing. Dari perspektif yang lebih luas, langkah ini juga berkaitan erat dengan upaya membangun identitas permainan timnas Indonesia. Selama ini, pergantian pelatih yang terlalu sering membuat gaya bermain tim nasional kerap berubah-ubah, mengikuti karakter pelatih yang datang dan pergi. Dengan memantapkan peran pelatih usia muda dan menyelaraskannya dengan visi federasi, PSSI ingin menciptakan benang merah yang jelas. Pemain yang naik dari kelompok usia diharapkan sudah familiar dengan prinsip permainan tertentu, sehingga adaptasi ke tim senior menjadi lebih cepat dan efisien. Semua kebijakan ini tentu tidak lepas dari tantangan. Tekanan publik terhadap hasil cepat selalu menjadi faktor yang sulit dihindari. Namun, PSSI tampak ingin mengambil risiko dengan menahan diri dari keputusan populis dan memilih jalur pembangunan yang lebih sabar. Penempatan Nova Arianto secara penuh di timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun menjadi bagian dari taruhan besar tersebut. Federasi sadar bahwa hasil dari kebijakan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam 1 atau 2 turnamen, tetapi diyakini akan memberikan dampak signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, keputusan mencoret Nova Arianto dari struktur asisten pelatih tim senior tidak bisa dilihat secara parsial. Langkah ini merupakan bagian dari desain besar untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada momentum sesaat, melainkan tumbuh sebagai tim yang memiliki identitas jelas, kedalaman skuad yang kuat, serta kesinambungan prestasi dari level usia muda hingga senior. Jika ditarik lebih dalam lagi, arah pembangunan ini juga berkaitan langsung dengan evaluasi kegagalan dan keberhasilan timnas Indonesia dalam 1 dekade terakhir. PSSI belajar bahwa persoalan utama bukan hanya siapa pelatih kepala tim senior, melainkan seberapa siap lapisan pemain di bawahnya untuk naik kelas ketika dibutuhkan. Berkali-kali timnas Indonesia terlihat menjanjikan di 1 turnamen, namun mengalami penurunan drastis pada periode berikutnya karena regenerasi tidak berjalan mulus. Dalam konteks inilah, timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun diposisikan sebagai fondasi utama, bukan sekadar tim pelengkap agenda federasi. Nova Arianto diberi mandat untuk memastikan bahwa setiap pemain yang keluar dari kelompok usia ini sudah memiliki standar disiplin, pemahaman taktik, dan mentalitas bertanding yang sesuai dengan tuntutan sepak bola modern. Tanggung jawab tersebut tentu tidak ringan. Nova harus berhadapan dengan realitas kompetisi usia muda di Indonesia yang masih belum sepenuhnya merata dari segi kualitas. Ia dituntut mampu menyaring talenta terbaik dari berbagai daerah, sekaligus bekerja sama dengan klub agar proses pembinaan tidak berhenti ketika pemain kembali ke lingkungan klub masing-masing. Koordinasi antara federasi dan klub menjadi kunci, karena tanpa sinergi, program tim nasional usia muda akan selalu terhambat masalah klasik seperti menit bermain, kondisi fisik pemain, hingga benturan jadwal. Oleh sebab itu, fokus penuh Nova di timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun diharapkan dapat memperkuat komunikasi lintas sektor yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Selain aspek teknis, Nova juga memegang peran penting dalam pembentukan karakter pemain. Sepak bola internasional tidak hanya menuntut kemampuan mengolah bola, tetapi juga kecerdasan emosional, sikap profesional, dan kemampuan menghadapi tekanan publik. Pemain usia muda Indonesia seringkali menghadapi sorotan berlebihan sejak dini, terutama ketika tampil di turnamen internasional. Tanpa pendampingan yang tepat, tekanan tersebut justru bisa menghambat perkembangan mereka. Dengan peran penuh sebagai pelatih kepala, Nova diharapkan mampu menjadi figur pembimbing yang tidak hanya mengasah kemampuan di lapangan, tetapi juga menjaga keseimbangan mental para pemain muda.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memberi ruang bagi John Herdman untuk membangun tim senior sesuai visinya tanpa distraksi struktural. Herdman dapat memilih asisten lokal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik dan metode kerjanya, sekaligus menjadikan staf tersebut sebagai bagian dari proses transfer pengetahuan. PSSI ingin memastikan bahwa kehadiran pelatih asing tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan juga sarana peningkatan kapasitas pelatih nasional. Dengan demikian, keberadaan asisten lokal di tim senior tidak bersifat simbolis, tetapi benar-benar berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tim. Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini sangat luas. Jika timnas Indonesia usia di bawah 20 tahun mampu tampil konsisten dan melahirkan pemain-pemain berkualitas, maka tim senior akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik.